Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan bulan Oktober yang kita kenal dengan bulan Rosario, itu juga ada dorongan dari gereja untuk mendorong umatnya mendoakan doa Rosario Misioner. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang Rosario Misioner setelah edisi sebelumnya kita sudah mengulas bersama dengan Romo Nurwidi. Tetapi sebelumnya, mari kita buka dulu dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Sobat Peziarah sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Share juga konten ini untuk memberkati Sobat Peziarah lainnya. Dan kita akan melanjutkan obrolan kita di episode sebelumnya. Jadi buat Sobat Peziarah sekalian yang mungkin tadi agak bingung, apa sih Rosario Misioner? Kenapa didoakan di bulan Rosario juga di bulan Oktober? Apa itu bulan misi? Nah, silakan lihat dulu YouTube Peziarah yang edisi sebelumnya yang sudah ngobrolin tentang Rosario Misioner secara mendalam. Termasuk juga apa keunikannya, kenapa ada warna-warni dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang Rosario Misioner ini bersama Romo Markus Nurwidi Pranoto, Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia. Terima kasih Romo sudah tetap hadir untuk peziarah dan Halo. sobat peziarah lainnya. Ya, Romo. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh nih Romo tentang Rosario Misioner. Romo kan sudah cerita tentang keunikannya, sejarahnya, warna-warninya, intensinya gitu ya, tokoh di baliknya. Nah, kita sekarang ingin mengulas lebih jauh mungkin terkait dengan ketokohan Maria, Romo ya. Seperti kita tahu Rosario atau Rosarium itu kan rangkaian bunga mawar untuk Bunda Maria gitu Romo ya. Nah, konon menurut tradisi itu Rosario Misioner juga terinspirasi dari 5 perjalanan Maria. Saya baru tahu nih Romo, ternyata Bunda Maria tuh juga suka jalan-jalan ya. Nah, kira-kira Iya, perjalanan-perjalanan mana aja nih Romo yang kemudian menginspirasi Bunda Maria menjadi teladan misionaris, menjadi teladan misioner buat kita Romo. Maria ini kan memang perempuan perkasa ya, perempuan yang suci, yang kudus, yang perkasa, yang berani menempuh resiko gitu kan, sampai perjalanan ziarahnya gitu kan. Seperti YouTube peziarah gitu kan. Maria juga seorang peziarah ya, peziarah sejati gitu. Memang Bro Enci semua sahabat peziarah, Rosario Misioner itu bermula seperti saya jelaskan pada edisi yang pertama kali lalu. Rosario Misioner itu kan berakar pada Rosario Hidup yang dirintis oleh Pauline Marie Jericho, pendiri Serikat Kepausan untuk Pengembangan Iman, yang merupakan salah satu serikat di dalam karya kepausan atau Pontifical Mission Societies. Itu dirintis tahun 1826, gitu kan. Nah, dari rintisan itu semakin luas memang, yang dulunya bermula dari keluarga dan perusahaan sutra milik bapaknya Pauline Marie Jericho, kemudian berkembang di parokinya, berkembang ke keuskupannya, berkembang di seluruh Perancis, kemudian berkembang di seluruh Eropa dan negara-negara lain, sampai akhirnya di tempat kita ini. Nah, dalam perjalanan waktu, kemudian pada tahun 1986, tepatnya 8 Desember, doa Rosario Misioner ini semakin digemakan lagi, semakin dipopulerkan lagi, dan semakin diberi makna yang lebih mendalam lagi, gitu kan, oleh organisasi misi di Texas sana, ya, yang kemudian mengambil inspirasi dari perjalanan Bunda Maria itu, perempuan yang perkasa, perempuan peziarah ulung, peziarah yang sejati, gitu. Nah,
diambil dari perjalanan Bunda Maria, atau ya boleh kita menyebutnya sebagai perjalanan misioner itu. Sejak menerima warta dari malaikat Gabriel. Dia mau menerima itu dan mulai mengadakan perjalanannya. Perjalanan menuju ke pegunungan Yehuda, mengunjungi Elisabeth saudarinya. Perjalanan Maria kemudian ke Bethlehem. Ketika di Bethlehem kemudian melahirkan Sang Immanuel, Tuhan Yesus. Setelah itu mereka belajar, maka ada perjalanan ke Afrika. Perjalanan berikutnya perjalanan ke Kana ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur, sampai akhirnya perjalanan Bunda Maria ke surga itu. Jadi memang pusat dari Rosario ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Peristiwa-peristiwa atau misteri Kristus bersama dengan Bunda Maria. Kemudian ini diberi makna baru itu dengan perjalanan misioner Maria yang tentu pusatnya pada Tuhan Yesus itu sendiri, sang misionaris agung, sang misionaris utama, sang misionaris sejati. Allah Putra sendiri yang menjalankan karya menyelamatkan seluruh alam semesta, seluruh umat manusia. Dan ini diwariskan oleh Bunda Maria. Dan dari Bunda Maria ini kemudian diwariskan kepada kita. Maka perjalanan misioner Bunda Maria semakin meneguhkan doa Rosario misioner ini. Itu sahabat peziarah, Bro Willem dan Bro Ensi semua. Oke, jadi perjalanan misioner Bunda Maria itu yang tadi Romo sudah singgung ya, ke pegunungan Yehuda, bertemu dengan Elisabeth saudarinya, kemudian bersama Santo Yusuf berjalan ke Bethlehem untuk kemudian nanti bertemu para majus, para gembala, melahirkan Yesus gitu ya. Lalu perjalanan ke Afrika, mengungsi ke Mesir waktu itu, perjalanan ke Kana, mempersiapkan kedatangan Yesus, dan terakhir perjalanan Bunda Maria ke surga. Dan 5 perjalanan itulah yang kemudian juga menjadi inspirasi misioner, termasuk juga untuk Rosario misioner. Gitu ya Romo ya? Wah, kaya sekali berarti Rosario misioner ini. Nah, Romo tadi sudah sedikit menyinggung pengembangan Rosario misioner yang ada di Amerika gitu ya. Nah, kabarnya perkembangannya itu pun termasuk mereka merumuskan ada 5 misteri misi. Kalau kita misteri Rosario kan kita tahu ada misteri gembira, misteri sedih, misteri mulia, dan yang paling baru kan misteri terang. Ini ternyata ada misteri. Nah, kira-kira apa saja tuh Romo? Misteri misi yang kemudian dikembangkan dalam Rosario misioner ini. Baik. Jadi Rosario misioner itu kan sebetulnya doa Rosario misioner tetap sama, misteri-misterinya dengan yang ada di dalam tradisi doa gereja itu ya, tradisi doa Rosario. Ada misteri gembira, ada misteri sedih, ada misteri mulia, dan ditetapkan oleh yang terbaru oleh Paus Santo Yohanes Paulus II, misteri terang. Nah, kemudian oleh organisasi misi yang ada di Texas itu tadi diberi tambahan, katakanlah ya, bukan tambahan yang kemudian ini, tetapi untuk memberi makna lebih khusus lagi pada misi, pada doa Rosario misioner ini, ya, yaitu dengan peristiwa-peristiwa misi. Dan itu pun seperti tadi pada awal saya katakan, berpusat pada Yesus Kristus, ya, berpusat pada peristiwa-peristiwa Yesus. Maka tetap menjadi satu rangkaian dengan misteri suci maaf pada misteri-misteri
Yesus mulai dari dikandung sampai pada peristiwa kenaikannya ke surga, kemuliaannya itu. Nah, begitu juga dengan misteri misi ini. Misteri misi yang pertama yang diusulkan atau ditawarkan oleh organisasi misi ini untuk melengkapi doa rosarium misioner itu peristiwa kelahiran Yesus, yaitu kunjungan para Majus ke pada Yesus, kepada bayi Yesus itu. Dan ini menjadi peristiwa pertama, ya, peristiwa pertama itu yang warna kuning ini, peristiwa pertama ini warna kuning. Maka peristiwa kunjungan para Majus, orang-orang yang berasal dari luar Yahudi untuk menyembah, memuji bayi Yesus, ya, ini menjadi peristiwa pertama, ya, untuk Asia, ya kan. Kemudian peristiwa misi yang kedua, Yesus Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Dan kita tahu Samaria di Yahudi, Yesus itu notabene adalah orang Yahudi. Terjadi suatu suatu konflik yang tahun-tahun bahkan berabad-abad itu kan antara Yahudi dan non-Yahudi itu ya pada zaman Yesus. Orang Yahudi tidak mau berjumpa dengan orang Samaria, nanti najis, apalagi ini perempuan. Tetapi mengapa Yesus itu berjumpa atau mau menemui orang Samaria? Dan ini menjadi perjalanan misioner atau misteri misi yang kedua. Peristiwa yang mendobrak, itu kan, mendobrak batas. Dan ini mengajak kita untuk apa? Bahwa karya misi, gerakan misi adalah gerakan yang seluas dunia. Gerakan misi adalah gerakan untuk mendobrak kemapanan, mendobrak kenyamanan, mendobrak benteng-benteng, sekat-sekat, gitu kan. Kalau istilah Paus Fransiskus itu menjadi seorang misionaris itu bukan untuk membuat benteng, tetapi untuk membuat jembatan, gitu kan. Maka mendobrak sekat-sekat itu. Nah, ini menjadi peristiwa kedua atau misteri misi yang kedua. Yang ketiga adalah Yesus menyembuhkan hamba perwira. Romawi, kita semua sudah tahu ini ya, kisahnya gitu kan. Nah, maka kehadiran Yesus itu adalah kehadiran yang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi kehadiran untuk segala bangsa. Maka karya misi itu adalah pewartaan kabar gembira untuk segala bangsa. Nah, ini dalam doa rosarium misioner kemudian direnungkan, kemudian semakin disadari dan menggerakkan kita yang berdoa rosarium misioner untuk membawa warta keselamatan ini kepada siapapun. Itu. Karena kehadiran Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Tadi dilambangkan dengan peristiwa Tuhan Yesus itu berhadapan dengan perwira Romawi, tindakan penyembuhan dan pelayanan. Misteri misi yang keempat itu adalah pertobatan Paulus. Lagi-lagi adalah memperluas jangkauan pewartaan iman ini. Nah, ini juga menjadi peristiwa misi yang sangat agung karena kita tahu Paulus dikenal sebagai Rasul Agung. Dialah sang misionaris Tuhan Yesus yang membawa iman akan Kristus itu kepada orang-orang di kalangan non-Yahudi. Itu menjadi misteri misi yang keempat. Misteri misi yang
kelima kemudian adalah kita tahu Yesus mengutus para muridnya. Jadi sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan amanat ini kerap kali dikenal atau kita tahu sebagai amanat misioner. Nah, inilah Bro and Sis, para sahabat peziarah, misteri-misteri misi yang ditawarkan untuk memperkaya doa rosario misioner ini, gitu, dan yang semakin mendorong kita untuk melakukan karya misi. Demikian. Ya. Iya, thank you Romo sudah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa misi, dan kalau tadi kita ngomongin perjalanan misioner Bunda Maria, peristiwa misi, kelihatan sekali bahwa Bunda Maria adalah tokoh sentral gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya Bunda Maria itu juga bisa dikatakan sebagai teladan misionaris? Inspirasi seperti apa Romo? Inspirasi misioner macam apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria? Ya, di samping tadi yang sudah saya sampaikan, saya jelaskan ya bagaimana Maria ini adalah seorang perempuan misioner, menjadi teladan misi karena perjalanan misinya lalu menjadi jelas itu tadi. Di samping itu yang utama adalah bahwa Maria ini sebagai perempuan tokoh yang taat pada Roh Kudus, taat pada Allah. Dan inilah yang menjadi teladan misioner yang utama, yaitu ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Roh Kudus. Seorang misionaris harus meneladan Bunda Maria akan ketaatannya pada Allah, ketaatannya pada Roh Kudus. Itu bukan ketaatan pada diri sendiri, ya kan? Pada kepentingan sendiri, itu kan, tetapi ketaatan pada Allah. Maka di mana Allah mengutus, di mana Allah menghendaki, dia harus pergi. Itu. Yang berikutnya adalah Bunda Maria sebagai teladan misioner, itu Bunda Maria yang siap untuk bergerak. Ya kan? Ketaatan kepada Allah itu diwujudkan untuk mau bergerak. Maka tadi sudah saya jelaskan perjalanan ketika sesudah mendengar berita warta gembira dari malaikat Gabriel, kemudian dia bergerak mengunjungi Elizabeth, itu kan, saudarinya. Itu. Dia tidak hanya berhenti sampai di situ, dia bergerak juga untuk membawa putranya, yaitu bayi Yesus, gitu, dari Bethlehem, Mesir, kemudian mengikuti perjalanan Yesus ke Kana, sampai akhirnya di bawah kayu salib, dia tetap tatak, dia tetap sabar, dia tetap teguh ketika menghadapi kematian putranya yang sangat mengerikan seperti itu, ya kan? Dan perjalanannya sampai kepada perjalanan di surga. Maka ini ada unsur gerakan. Misi itu adalah gerak keluar. Gerakan orang yang mau bergerak. Ini menjadi teladan bagi kita. Maka Bunda Maria, ketaatannya pada Roh Kudus, kemauannya, kehendaknya untuk bergerak, itu kan. Bunda Maria juga menjadi apa? Pribadi yang terbuka kepada semua orang. Maka ketika di bawah salib Yesus, ya kan, Bunda Maria mendapatkan pesan atau mendapatkan permintaan dari Tuhan Yesus, Ibu, ini anakmu, ini ibumu, gitu kan. Jadi menerima para murid Yesus, para rasul Yesus. Dia menerima semua orang. Dan seorang misionaris juga seperti itu, ya kan? Mau menerima semua sebagai saudara, ya, tanpa memandang
tanpa membeda-bedakan, tanpa oh ini suku ini, agamanya ini, atau kelompok ini, ya. Mereka yang berbeda-beda tetap diterima. Seorang misionaris itu memiliki jiwa yang penuh persaudaraan, yang membawa perdamaian, seperti Bunda Maria sendiri. Kehadirannya adalah kehadiran yang terbuka, yang mau menerima sesamanya, mau menerima semua orang. Dan itu kita rasakan juga sampai saat ini, kan, dengan doa Rosario ini, Bunda Maria menerima. Itu sahabat peziarah, Bro Ensi semuanya. Oke, jadi keteladanannya lebih pada dua hal tadi ya Romo ya. Taat tetapi siap sedia juga. Nah, ini inspirasi yang bisa kita teladani teman-teman sahabat peziarah sekalian supaya kita bisa menjadi figur-figur misioner di zaman ini mengikuti Bunda Maria, dan biar semakin misioner lagi teman-teman sobat peziarah jangan lupa juga untuk mendoakan Rosario Misioner. Dan kapan Romo, sobat peziarah kalau mau ikut doa Rosario Misioner, mungkin Romo bisa menginformasikan waktunya. Silakan setiap hari mengikutinya lewat link-link keuskupan masing-masing, atau kalau yang ada di Jakarta atau siapapun itu, KKI, Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Jakarta, itu mengajak kita semua untuk berdoa Rosario Misioner setiap hari, setiap malam, setiap jam 7:30. Bisa mengikuti melalui link YouTube-nya, atau Zoom, atau lewat Hidup TV. Tentu juga ada beberapa keuskupan yang juga menyelenggarakan, seperti Keuskupan Sintang, Keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Semarang, dan keuskupan-keuskupan lain. Demikian. Baik, Romo, terima kasih. Jadi sobat peziarah jangan lupa ya, setelah mengikuti acara ini, jangan lupa untuk ikut juga doa Rosario Misioner setiap malam jam 7:30 kalau mau mengikuti doa Rosario Misioner dari Keuskupan Agung Jakarta. Silakan masuk ke YouTube-nya atau juga mungkin dari YouTube-nya Hidup TV. Boleh juga kalau mau mengikuti di keuskupan masing-masing, silakan dicek di jadwal di keuskupan masing-masing ya. Mari kita berdoa Rosario Misioner supaya kita semakin memiliki semangat yang misioner dalam hidup kita. Dan terima kasih banyak Romo Nurwidi atas waktunya. Dan terima kasih banyak untuk Karya Kepausan Indonesia, Biro Nasional, dan juga Karya Kepausan Indonesia Keuskupan Agung Jakarta untuk 2 episode ini. Ini adalah kolaborasi antara KKI Keuskupan Agung Jakarta, dan juga peziarah. Semoga 2 kolaborasi ini juga semakin menumbuhkan iman kita. Dan jangan lupa Sobat Peziarah untuk like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Juga di-share supaya kita semakin menjadi misionaris-misionaris baru di dunia digital kepada Sobat Peziarah dan memberkati mereka semua. Mari kita tutup jumpa kita dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam YouTube Peziarah berikutnya. Bye.